أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، أوله وآخره وعلانيته وسره. لك الحمد حقا أنت أن تعبد، ولك الحمد حقا أنت أن تشكر. لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم ربنا أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di awal pertemuan kita ini kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah pertemukan kita kembali di rumah Allah, di jalan yang mulia, jalan talabul ilm. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat iman, Islam, sihah wal afiyah, atas nikmat kesempatan, atas nikmat kaki kita bisa berlangkah menuju ke masjid. Semoga Allah menetapkan nikmat dan menjadi kita bersyukur kepadanya. Lalu salawat serta salam kita tidak lupa sampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam serta sahabatnya dan keluarganya dan pengikutnya sampai hari kiamat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Al-Faqir ingatkan diri dan para hadirin untuk selalu kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala, karena dengan takwalah bisa kita memanfaatkan ilmu yang kita telah belajar. Dengan takwa para hadirin, Allah akan memudahkan semua urusan kita. Kata Allah Jalla wa'ala, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kata Allah, wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang kedua, Al-Faqir ingatkan diri dan para hadirin untuk perbaiki niat kita di jalan talabul ilm. Selalu kita ingat bahwa salah satu tujuan utama talabul ilm agar kita mengenal kepada Allah Jalla wa'ala. Mengenal kepada Allah Jalla wa'ala itu tujuan agung. Itu membawa kita untuk kemuliaan, ketakwaan kepadanya, menuju kita, menjadikan kita mengikuti sunnatun Nabi alaihi salatu wassalam dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu, para ulama selalu mengingat bahwa harus orang penuntut ilmu ingat tujuan bahwa talabul ilm salah satu tujuannya untuk kenal kepada Allah Jalla wa'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita lanjut bermudarasah di siratun Nabi alaihi salatu wassalam,
agar kita kenal kepada Nabi alaihi salatu wassalam, agar kita mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dengan cahaya ilmu. Kita sampai di pertemuan terakhir ketika Nabi alaihi salatu wassalam memberi izin kepada para sahabat untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita ingat sedikit ke belakang bahwa di tahap ini Nabi alaihi salatu wassalam membangunkan tarbiyah atau mendidik para sahabat dengan sembunyi agar keimanan mereka lebih kuat, agar kesabaran mereka lebih kokoh. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam pilih rumah sahabat Al-Arqam Ibn Abi Al-Arqam yang di tempat pinggiran Makkah, yang tempat jarang ada orang lihat, agar para sahabat belajar di rumah tersebut dengan aman, enggak ada yang ganggu. Nabi alaihi salatu wassalam bisa setiap malam memberi pelajaran kepada mereka, membawa kekuatan iman, mengangkat semangatan mereka untuk tetap kokoh di jalan yang benar, untuk tetap jaga Islam mereka dalam keadaan yang bahaya, bahwa orang-orang Quraisy selalu membawa ancaman untuk sahabat yang masuk Islam dan yang mereka dari golongan yang lemah. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam milih untuk membawa dakwah Islam ini untuk luar negeri, agar dakwah ini terjaga. Nabi alaihi salatu wassalam mengizinkan para sahabat untuk berhijrah ke negeri Habasyah, bukan hanya untuk keamanan mereka. Sebenarnya tujuan strategi bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ingin membawa dakwah Islam ini untuk luar negeri, agar lebih banyak orang kenal kepada dakwah Islam. Dan ini para hadirin, Nabi yang pertama dengan hijrah para sahabat ke negeri Habasyah itu memindahkan dakwah dari tempat kaumnya, dari tempat kabilahnya ke luar. Bukan hanya luar kota atau luar suku, enggak, luar negeri. Menjadikan dakwah Islam itu internasional, alami. Sebagaimana kita tahu bahwa hijrah ke negeri Habasyah, Nabi alaihi salatu wassalam mengizinkan para sahabat untuk berhijrah ke negeri Habasyah karena di negeri Habasyah ada salah satu raja yang adil. Lihat tujuannya, bahwa para sahabat akan terjaga kemanusiaan mereka di negeri Habasyah, meskipun Raja An-Najasyi dengan agama Nasrani, akan tetapi sifatnya adil. Orang yang tidak melakukan kejahatan di negerinya enggak akan menzalimi mereka. Terjadi tahap yang pertama atau hijrah yang pertama ke negeri Habasyah. Beberapa bulan saja setelahnya mereka mendapatkan kabar palsu bahwa Quraisy itu masuk Islam. Lalu beberapa dari para sahabat pulang ke Makkah
ternyata kabar itu tidak benar. Setelahnya Nabi alaihi salatu wassalam mengizinkan para sahabat untuk berhijrah lagi ke negeri Habasyah, dan itu hijrah kedua yang banyak para sahabat berhijrah, yaitu sekitar 12 orang dan 4 perempuan. Ketua grup ini Uthman bin Affan, dan istrinya yaitu anaknya Nabi alaihi salatu wassalam, As-Sayyidah Ruqayyah binti Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Uthman dan Ruqayyah sebagai suami istri, keluarga yang pertama berhijrah kepada Allah Jalla wa'ala untuk jaga Islam mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di dalam grup itu ada sepupunya Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Ja'far bin Abi Talib. Dan Ja'far bin Abi Talib itu sebagai speaker public, yaitu yang mewakili golongan para sahabat. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Quraisy tahu bahwa para sahabat ini berhijrah dan mereka gagal untuk mengembalikan mereka. Setelahnya Quraisy mengutus 2 orang untuk mengembalikan mereka dari negeri Habasyah. Kenapa? 2 orang ini punya hubungan baik sama Raja An-Najasyi. Salah satunya, siapa yang masih ingat? Amr bin Al-As, wahid. Yang kedua, yang kedua ada temannya, Abdullah ibni Abi Rabi'ah. Nah, 2 orang ini mereka sebagai hubungan luar negeri, jadi diutus oleh Quraisy untuk mereka pergi ke negeri Habasyah, kembalikan para sahabat. Dan kita tahu bahwa mereka mulai dengan menteri-menteri Raja An-Najasyi, mereka berikan hadiah-hadiah yang begitu indah dan mahal dari emas dan segalanya, agar mereka mendukung apa yang Amr bin Al-As sampaikan kepada Raja An-Najasyi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Amr bin Al-As masuk ke Raja An-Najasyi menyampaikan bahwa mereka ini menghina orang tua kita, menghina apa yang kita nyembah. Mereka adalah orang-orang jahat, mereka membawa kehancuran kabilah atau keluarga, mereka membawa kesesatan. Jadi sampaikan ke Raja An-Najasyi segala hal yang sebenarnya mereka yang lakukan. Raja An-Najasyi, dan itu sifat yang Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan para sahabat bahwa ada raja yang adil. Karena An-Najasyi raja yang adil tidak dengar dari satu sisi. Panggil An-Najasyi, panggil para sahabat. Datanglah para sahabat, dan itu sidang pertama sama Raja An-Najasyi. Raja An-Najasyi tanya para sahabat, apa itu agama yang kalian bawa dan kalian memisahkan diri kalian dari kaum atau kabilah atau suku kalian, dan kalian enggak mau masuk di agama saya, yaitu agama Nasrani? Kata Raja An-Najasyi kepada para sahabat.
dan kalian tidak masuk di agama-agama yang sebelumnya, tak agama Yahudi atau yang sebelumnya. Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu bicara. Kata Ja'far radhiyallahu anhu, wahai raja, lihat diplomatik pembicara atau apa yang sampaikan oleh Ja'far. Ja'far sampaikan masa awal sebelum Nabi alaihi salatu wassalam datang. Ini membawa pengertian bahawa keadaan kita dulu seperti ini. Kata Ja'far radhiyallahu anhu, ayyuhal malik, kunna ahlu jahiliyah. Dulu kita ahlu jahiliyah. Kita menyembah asnam, patung-patung. Terus kita makan haiwan yang mati tanpa menyembelih. Terus kita mendatangi fahisyah-fahisyah, yaitu keburukan. Kita dulu mutus silaturahim, suka kita cut silaturahim. Kita dulu sangat buruk sama tetangga, entah tetangga sendiri atau negeri tetangga atau kota tetangga. Terus wa ya'kulu minna al-qawi ad-dha'if. Orang yang kuat itu membawa atau melakukan kejahatan untuk orang lemah. Kunna kadzalik. Kata Ja'far, itu dulu kita semua kita lakukan. Hatta ba'athallahu ilaina rasulan minna. Allah Jalla wa Ala mengutus salah satu nabi dari kita. Kata Ja'far, dari kita. Na'rifu nasabahu. Kita kenal nasabnya. Wa na'rifu sidqahu. Kita kenal dan kita tahu dengan kejujurannya. Terus wa amanatahu. Kita tahu sifat amanah si nabi. Wa afafahu. Akhlaknya, iffahnya, kesuciannya. Fada'ana ila Allah. An-Nabi mengajak kita untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dan mentauhidnya. Terus wa nakhla' ma kunna na'bud, dan kita wajib meninggalkan semua apa yang kita dulu nyembah. Terus kata Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu, wa amarana bi sidqil hadith. An-Nabi alaihi salatu wassalam merintah kita atau merintah kepada kita untuk kita jujur ketika kita bicara. Wa ada'il amanah, dan kita menyampaikan amanah atau menjaga amanah. Lalu wasilatur rahim, mengajak kita untuk jaga silaturahim. Terus wa husnul jiwar, dan kita berbuat baik kepada tetangga. Wal kaf 'anil maharim wad dima, dan kita harus meninggalkan semua apa yang diharamkan oleh Allah Jalla wa Ala, dari zina, dari riba, dari kezaliman kepada orang lemah. ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم. An-Nabi alaihi salatu wassalam melarang kita untuk makan harta yatim. Wa qadfil muhsanat. Qala wa amarna an na'bud Allah wahdahu wa la nushrik bihi syai'a, wa amarna bis salah waz zakah was siyam. Terus kata Ja'far, falam nusyrik bihi syai'a wa harramna ma harrama alaina. Kita tidak
beribadah kepada selain Allah Jalla wa'ala, dan kita melarang atau kita mengharamkan apa yang Allah haramkan, wa ahlalna apa yang Allah halalkan kita datangi atau menghalalkan. Fa'ada alaina qaumuna, kaum kita, kata Ja'far, kaum kita, dan menunjukkan kepada Amr bin al-As yang sedang hadir di sidang itu. Ada alaina kaum kita ini mendalimi kita dan melarang untuk kita mengikuti semua kebaikan yang bawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa'adzabuna, mereka kaum kita ini siksa kita. Wa fatanuna fi dina, membawa fitnah dengan siksa, dengan azab yang mereka bawa kepada orang-orang lemah. Itu mereka menfitnah kita di agama kita sendiri. Lalu para hadirin, kata Ja'far, tujuan kaum kita untuk mengembalikan kita beribadah kepada asnam. Lalu kata Ja'far radhiyallahu taala anhu, dengan itu semua kita keluar dari negara kita ke negeri engkau, wahai raja, dan kita pilih engkau dari banyak raja, dari banyak negara, dan kita ingin untuk bertetangga di negeri engkau, wahai raja. Harapan kita tidak dapat kezaliman di negeri engkau. Ini menunjukkan Ja'far radhiyallahu taala anhu, lihat caranya menyampaikan apa yang pertama, yang dulu, setelahnya apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan apa yang mereka lakukan. Terus tahap ketiga, apa yang mereka dapat dari kaum mereka sendiri, dari Quraisy. Lalu keputusan para sahabat untuk berhijrah kepada Habasyah, apa tujuan mereka. Kata An-Najashi, hal ma'aka mimma ja'a bihi 'anillahi min syai'? Apakah wahai Ja'far, engkau punya sesuatu dari apa yang sampaikan oleh Nabi kalian dari Allah Jalla wa'ala? Faqala Ja'far, na'am. Faqala asmi'ni, kata An-Najashi, biar saya dengar. Ja'far radhiyallahu anhu membaca ayat pertama dari surat Maryam, Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Setelahnya An-Najashi menangis dan para menterinya menangis sampai kedengaran suara nangis mereka. Para menteri yang dulu ingin mendukung Amr bin al-As dan mereka membawa buku mereka yaitu Al-Injil agar mereka bersumpah bahwa Amr punya kebenaran, mereka turunkan. Saking mereka pengaruhan Al-Quran di hati mereka. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Lalu Raja An-Najashi mengakhiri sidang ini dengan
inna hadha wallahi walladhi ja'a bihi Isa la yakhruju min mishkatin wahidah. Apa yang kalian bawa, apa yang bawa oleh Nabi kalian, kata An-Najasyi kepada Ja'far, apa yang Nabi kalian bawa dari Allah Jalla wa'ala, sungguh itu keluar dari satu tempat, satu cahaya, sama apa yang bawa oleh Isa alaihissalam. Setelahnya kata An-Najasyi, untaliqa, pergi kalian, fawallahi la uslimuhum ilaikuma. Kata An-Najasyi kepada Amr bin al-As dan Abdullah bin Rabi'ah, kalian pergi, tidak akan saya mengizinkan untuk kalian bawa mereka ke Makkah kembali. Setelahnya sekarang sidang pertama selesai dan membawa keamanan untuk para sahabat. Amr bin al-As keluar dari sidang tersebut sama Abdullah bin Rabi'ah. Terus Amr bin al-As punya rencana lain, punya rencana untuk menjatuhkan para sahabat di sidang yang kedua. Kata Amr bin al-As, ketika besok saya akan membawa sesuatu menjadi Raja Najasyi itu marah kepada para sahabat, kepada Ja'far dan teman-temannya. Datanglah Amr bin al-As kembali ke majlis Raja An-Najasyi dan sampaikan kepadanya bahwa orang-orang ini, yaitu Ja'far dan kawan-kawannya, mereka bicara tentang Isa ibn Maryam qawlan azima, kata-kata yang menyesatkan, pokoknya mereka menyampaikan sesuatu tentang Isa yang tidak benar. An-Najasyi panggil Ja'far dan para sahabat kembali. An-Najasyi tanya kepada Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu, ma taquluna fi Isa ibni Maryam. Di sini Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu sadar bahwa tidak akan yang mengeluarkan beliau dari ujian ini kecuali kejujuran. Ja'far bisa menjawab sesuatu yang penting Raja An-Najasyi itu tenang, yang penting setuju sesuai agama mereka. Akan tetapi Ja'far sadar bahwa sekarang ujian yang benar harus jujur. Faqala Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu, naqul kama qala Nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita bicara sebagai apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, bahwa Isa ibn Maryam Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya, wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Allah Jalla wa Ala menjadikan Maryam al-Batul ibunya Isa. Wa ruhuhu wa kalimatuhu, ay ruh Allah Jalla wa Ala wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-Adra al-Batul. Perempuan yang gadis, Allah muliakannya dengan menjadi ibunya Isa alaihissalam tanpa pernikahan. Fa'akhadha An-Najasyi 'udan min al-ard. An-Najasyi ambil kayu dari tanah, lalu bikin
garis. Faqala wallahi ma ada Isa bin Maryam ma qulta hadzal 'ud. Apa yang disampaikan oleh Isa alaihi salam tidak sama sekali mengeluar dari batas garis ini. Lalu para menterinya mereka mengeluarkan suara bahwa mereka tidak setuju. Raja An-Najasyi sampaikan kepada mereka bahwa meskipun kalian tidak setuju, kebenaran harus kami sampaikan. Setelahnya Raja An-Najasyi sampaikan kepada para sahabat, idhabu fa antum syuyumun bi ardi. Kalian pergi, kalian di tanah negeri saya dalam keamanan dan tidak ada yang satu pun mengganggu keamanan kalian. Lalu para sahabat keluar dengan aman. Mereka sukses di sidang yang kedua dan mereka beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan aman di negeri Al-Habasyah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, perlu kita di sini belajar sesuatu dari hijrah para sahabat ke negeri Habasyah ini. Kalau para hadirin masih ingat bahwa kenapa Nabi alaihi salatu wassalam pilih Al-Habasyah, dan kita sampaikan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam milih negeri Al-Habasyah karena negeri Habasyah itu negara yang aman dan negara stabil keamanannya, ekonominya. Lalu di dalamnya ada raja yang adil dan tidak bawa kekuasaan Quraisy atau Quraisy mengaruhi hakimnya. Terus dan bisa para sahabat hidup dengan aman, meskipun aman aman meskipun tidak 100% gitu. Ini menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ambil keputusan itu setelah mengetahui realiti keadaan negeri Habasyah. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam tidak ambil keputusan itu dengan buru-buru, atau dengan Nabi alaihi salatu wassalam ambil keputusan ini setelah Nabi tahu, setelah mempelajari keadaan negeri Habasyah. Lalu kita bisa ambil para hadirin dari An-Najasyi atau Raja An-Najasyi itu terkenal di buku-buku sejarah Islam bahwa itu raja yang paling baik. Dan raja yang paling baik ini sebenarnya sifat yang kita bisa bilang tidak terlalu dalam. Artinya An-Najasyi punya kekuatan, tidak hanya baik, tidak hanya adil. Ini menunjukkan bahwa keadilan bisa jadi di negeri yang bukan negeri Islam. Dan kita lihat di beberapa negara yang bukan negeri Islam, keadilannya lebih baik daripada beberapa negara Islam. Itu fakta. Akan tetapi itu tidak menunjukkan bahwa dengan alasan itu ayo kita berhijrah ke sana.
Lalu Nabi alaihi salatu wassalam ketika sampaikan kepada sahabat, bukan tujuannya untuk menetap, tujuannya di tahap ini agar kalian bisa jaga iman dan Islam kalian. Pergilah, berhijrahlah ke negeri Habasyah. Berarti komunikasi, berarti bersosialisasi hanya karena keadilan Raja Al-Habasyah. Terus kita bisa ambil dari apa yang disampaikan oleh Ja'far radhiyallahu taala anhu, bahwa membawa dalil atau bukti akhlak yang bawa oleh al-Islam ketika mulai dengan dengan menjelaskan keadaan jahiliyah dan perubahan yang terjadi ketika Nabi alaihi salatu wassalam mendakwah para sahabat ke al-Islam. Lihat, Ja'far tidak langsung mulai dengan misalnya teori-teori falsafi atau sesuatu yang untuk harus kita berfikir secara akal. Tidak. Ja'far mulai dengan menjelaskan keadaan dulu, dan fokus Ja'far keadaan akhlak. Itu menunjukkan bahwa akhlak yang mulia itu mengangkat sebuah ummah. Ya, subhanallah, Nabi alaihi salatu wassalam di banyak hadis menegaskan hal seperti ini. Innama bu'ithtu li'utammima makarimal akhlaq. Coba banyak hadis, lihat Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kemuliaan akhlak-akhlak yang harus kita tanami di diri kita sebagai orang muslim. Setelah Ja'far radhiyallahu taala anhu menjelaskan perubahan yang terjadi dan apa yang mereka dapatkan dari Quraisy, hal itu masuk akal. Hal itu membawa An-Najasyi berfikir secara adil. Oleh karena itu kata para ulama, al-Islam yadhhar atharuhu al-haqiqi fi suluk. Islam itu memperlihatkan pengaruhannya yang real, yang benar di akhlak seorang muslim. Lalu kita bisa ambil para hadirin ketika An-Najasyi tanya Ja'far kepada tentang Isa alaihi salam. Apa yang sampaikan Ja'far? Bahwa ujian ini tidak akan lulus dari ujian ini kecuali dengan kebenaran. Ja'far sadar bahwa dengan kebenaran saja bisa kita keluar dari ujian ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, satu pertanyaan, kenapa An-Najasyi dan menterinya menangis ketika dengar Al-Quran, ketika dengar ayat pertama dari surat Maryam? Kata para ulama, para hadirin, An-Najasyi itu menangis karena Al-Quran sebenarnya bicara kepada fitrah manusia. Ketika orang jujur dengar Al-Quran, pasti akan kembali ke fitrahnya. Oleh karena itu, An-Najasyi
kembali mengingat makna-makna kemanusiaan yang benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dampak tahap ini yaitu hijrah para sahabat ke negeri Habasyah. Yang pertama, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ingin membangunkan keberadaan Islam yang pertama di luar negeri, di luar Makkah, agar kalau misalnya dakwah Islam gagal di Makkah, bisa lanjut di tempat lain. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, para hadirin, itu bukti bahwa ujian yang para sahabat dapat di Makkah lalu di Habasyah itu bukan tanda kegagalan dakwah Islam. Justru kejujuran dan para sahabatnya ketika mereka menghadapi ujian itu dengan iman, itu menunjukkan bahwa para sahabat itu sudah Nabi sudah siapkan untuk keadaan seperti ini. Berarti Nabi alaihi salatu wassalam ketika di Darul Arqam ibn Abil Arqam menyiapkan para sahabat untuk bisa tahan, untuk bisa lebih kuat ketika menghadapi ujian atau ada orang yang memfitnah mereka di agama Islam. Dan itu yang kita melihat di para sahabat, sabar, berusaha untuk perbaiki, lalu tetap atas kebenaran jalur, tidak sama sekali mereka turunkan standar dakwah Islamiyah. Ja'far radhiyallahu anhu bisa ambil atau membawa jawab yang diplomatik untuk kerajaan Najasyi agar selamat, akan tetapi tidak sama sekali turunkan standar dakwah. Jujur, apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang Isa, sampaikan. Dan bekerja keras. Baik, para hadirin, kita bisa tutup tahap dakwah ini, atau ketika Nabi alaihi salatu wassalam membangunkan tarbiyah para sahabat di Darul Arqam setelahnya hijrah ke negeri Habasyah. Yang pertama, tidak boleh kita buru-buru cari hasil dakwah kita. Jangan buru-buru mendapatkan hasil perjuangan kita di jalan dakwah. Nabi alaihi salatu wassalam tidak buru-buru. Lihat Nabi alaihi salatu wassalam berjuang berapa tahun di Makkah? 13 tahun. Tahun-tahun pertama, setelahnya ujian yang Nabi alaihi salatu wassalam dapat itu sama para sahabat, subhanallah, tidak buru-buru. Lalu lingkungan yang paling penting kita cari untuk tetap istiqamah, berteman yang baik. Teman yang baik itu salah satu sebab yang paling penting untuk kita istiqamah di jalan yang kita yakini. Yang kedua, enggak cukup teman, harus cari majelis ilmu.
ketika teman itu mengajak untuk majelis ilmu, ilmu itu akan membawa ketenangan. Kenapa? Karena menambah pengetahuan tentang apa yang kita yakini di jalan kita ini. Selalu mengingatkan kita tentang kebaikan. Lalu majelis Quran. Majelis Quran itu subhanallah penting. Kalau kita nggak bisa bikin majelis Quran atau bermudarasah, alhamdulillah di Babus Salam ada majelis mudarasah Quran di sini. Hal itu penting sekali. Kalau kita nggak bisa menghadiri majelis itu, berusaha untuk di rumah kita lakukan majelis itu. Dan carilah lingkungan yang sehat, yang saleh. Dengan itu para hadirin, istiqamah atau keteguhan hati akan tetap. Ini membantu untuk kita istiqamah di jalan yang Allah ridha. Itulah yang Nabi SAW lakukan untuk para sahabat di masa yang paling sulit, di masa yang paling bahaya untuk para sahabat. Lihat para sahabat lemah, gak ada dari belakang mereka yang bisa membantu, yang menolong. Apa yang mereka jadikan mereka tetap kuat? Nabi SAW bangunkan itu, keadaan itu, untuk tetap mereka terjaga iman dan Islam mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, selalu ingat bahwa istiqamah dalam keadaan sendirian nggak tahan lama. Nggak tahan lama. Kalau orang tidak mencari lingkungan yang sehat, membantu dia istiqamah, jujur nggak akan tahan lama. Kecuali pertolongan Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, lingkungan yang membantu untuk istiqamah itu penting sekali. Alhamdulillah, alhamdulillah di Batu, ana bersyukur sekali, alhamdulillah. Bisa kita tutup dengan, kalau kita ingin sampaikan sesuatu untuk keluarga kita di rumah, bahwa langkah yang kita bisa ambil sama anak-anak kita, pendidikan yang sangat dalam, didikan Islam yang dalam. Jangan didikan Islam yang biasa-biasa. Zaman kita ini enggak cukup pendidikan Islam yang biasa saja. Atau kita apa yang dia bawa dari sekolah, didikan Islam dari sekolah, itu kita merasa cukup. Harus ada juga dari rumah, didikan Islam dari rumah itu penting sekali untuk anak-anak kita di zaman ini. Terus pengetahuan kita tentang reality sekarang itu penting untuk kita pilih cara didikan untuk anak-anak kita yang baik. Lalu ketika kita ambil sebuah keputusan dalam pendidikan, kita pasti, kalau kita sudah cara didikan kita baik, pengetahuan kita tentang reality baik, lalu hikmah dalam keputusan pasti akan muncul. Kita nggak akan buru-buru untuk ambil sebuah keputusan di jalan pendidikan. Itu menunjukkan keteguhan hati anak-anak kita
dan biiznillah dengan meminta pertolongan kepada Allah dan doa akan hati mereka kuat, tetap terjaga iman dan akhlak mereka. Semoga Allah Jalla wa'ala memberi istiqamah untuk kita semua. Semoga Allah Jalla wa'ala menetapkan hati kita dan anak-anak kita istiqamah di jalan yang Allah ridha. Nas'alullah bimannihi wa karamihi an yatawallana wa iyyakum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa mu'allimina wa liman ahsana ilayna. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. نختم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد